Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk yang baru datang, selamat datang. Kenalkan aku Sora. Selamat datang di channel Sora and Tarot. Dan untuk yang sudah sering datang, terima kasih. Kamu selalu setia. Kesetiaan kamu sangat berarti untuk Sora. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe. Karena subscribe kamu sangat berarti untuk Sora. Untuk terus bersemangat mengembangkan YouTube channel ini. Nanti kalau kamu subscribe, Sora doain deh rezekinya banyak ya. Oke, hari ini kita mau baca tentang kisah ya, dari seseorang yang ingin menuliskan cerita cinta ya dengan kamu lagi setelah yang lama itu sudah terhapus sebelumnya ya. Jadi yang ingin menuliskan cerita cinta denganmu setelah yang lama telah terhapus ya. Jadi mungkin sudah ada cerita cinta sebelumnya di antara kalian sebelumnya, tapi sudah terhapus ya, dan kini dia ingin menuliskan kembali cerita cinta yang baru dengan kamu. Kalau ibaratnya buku, dia pengen nulis buku yang baru sama kamu. Oke. Sora lagi suka pakai metode pembacaan ini ya, karena dari kemarin Sora ngerasa kayak klik banget, kelop banget ya. Jadi buat sementara waktu Sora akan memakai pola yang sama dulu untuk pembacaannya, kira-kira berbentuk seperti apa. Kita mau baca dulu energi pembacaan untuk hari ini. Polanya gimana sih? Ada energi apa yang akan tertangkap di pembacaan hari ini secara garis besar? Yang pertama ada Faith. Ya, Sora akan keluarkan 3 kartu. Ada Faith, ada Illumination, satu lagi ya, satu lagi dari Mayora, Abundance. Oke. Jadi yang ingin menulis cerita cinta kembali sama kamu ini, orang ini punya satu keyakinan, punya satu faith, ada satu keyakinan, ada satu kepercayaan yang mungkin dia mempercayai atau dia meyakini dengan sebuah perenungan kalau kamu adalah seseorang yang mungkin memang sudah bertakdir untuk dia. Kenapa Sora bisa bilang seperti itu? Di sini orang ini mendapatkan illuminations, orang ini mendapatkan sebuah pencerahan. Jadi ada orang yang meyakini setelah dia mendapat pencerahan. Banyak ya. Nah, kita akan lihat sepanjang jalan dari pembacaan nanti apakah pencerahan itu mungkin dapat dari tanda-tanda di sekitarnya, dapat dari firasat, dapat dari perenungan. Mungkin semesta juga ngasih dia kode-kode yang semua mengarah ke kamu. Dan di sini ada yang berhubungan dengan abundance. Abundance secara harafiah berarti adalah sebuah keberkahan. Entah kamu adalah seseorang yang mungkin berarti sebagai sebuah bentuk berkah untuk dia, atau kamu adalah bentuk anugerah juga mungkin untuk dia, atau dia menyadari keberadaan kamu dalam hidup dia adalah sebuah anugerah. Itu juga bisa jadi ya. Sekarang seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, kita mau lihat dulu siapa orang ini, energinya ya. Yang pertama adalah energi dari The Dead. Nah, waduh, langsung dibuka sama yang Dead nih ya. Ini menandakan ada hubungan dari antara kalian ya, yang sudah berakhir, sudah mentok ya kalau yang Sora lihat. Tapi di sini ada yang kalau Sora lihat kudanya ini lumayan naik jalannya. Jadi sepertinya ada yang kalian tuh sudahan sebelumnya itu secara tiba-tiba. Ya, di sini juga ada ada sudahan yang secara tiba-tiba mungkin menimbulkan kayak nggak ada penjelasan yang benar-benar jelas, kok seperti dadakan sekali, masih penuh dengan emosi dan amarah. Mungkin di sini ada yang belum bisa terima, entah kamu yang belum bisa terima udahan atau dia yang belum bisa terima, karena di sini ada energi dari kemarahan. Jadi mungkin udahannya ini nggak udahan baik-baik. Ada yang udahannya tuh kayak dengan emosi tanpa berpikir panjang. Jadi intuisinya itu dikendalikan sama emosi dengan bulan yang berwarna merah. Intuisinya tuh penuh dengan kemarahan gitu loh ya, nggak mikir panjang. Jadi langsung kayak mutusin begitu saja, langsung decide, langsung dipotong, yang menimbulkan dengan rasa sakit ya. Seperti rasanya seperti terpotong, ada rasa sakit, kejadiannya begitu cepat gitu ya.
tanpa belum sempat ngomong banyak, belum sempat benar-benar ngerti situasi yang terjadi, tiba-tiba langsung putus begitu aja. Itu ada yang Sora lihat di sini seperti itu ya. Karena ini ada energi dari The Death. Lalu di sini ada energi dari Seven of Swords. Kamu merasa ya di sini ada yang ditinggalkan begitu saja. Ya. Di sini ada energi dari walk away ya. Setelah ada perdebatan ya, setelah ada perdebatan, ditanya mau gimana ke depannya gitu ya, seperti langsung ditinggal begitu saja secara diam-diam. Di sini ada langkah dari menghindar dan pergi secara sunyi dan senyap, artinya pergi secara diam-diam. Tapi Seven of Swords juga kencang dengan energi yang diasosiasikan dengan sebuah perasaan pengkhianatan. Jadi di sini ada sebuah udahan di antara kalian, cerita cinta yang sudahan sebelumnya. Ada cerita cinta yang udahan gitu aja, tapi karena adanya menghindari perdebatan, sunyi senyap langsung pergi gitu ya. Tapi di sini adanya indikasi pengkhianatan atau menghadirkan orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, seorang nggak tahu. Tapi di sini energi daripada sebuah pengkhianatan. Berarti orang ini pernah berkhianat sama kamu dan pergi secara senyap gitu aja. Padahal ya, kamu sudah punya hubungan yang serius sama orang ini. Ya, ini energi dari Four of Wands ya. Di sini ada energi di mana bisa saja kamu adalah orang yang memang menjadi pasangan dia yang sah. Seorang melihat di sini ada hubungan pernikahan ya. Ada yang mungkin di sini menikah, atau di sini ada yang sudah berencana ke jenjang pernikahan, atau di sini ada jenjang yang serius ya. Seorang melihat di sini Four of Wands adalah sesuatu yang serius, adanya perayaan, adanya komitmen secara lebih gitu ya. Nah, jadi ya, orang yang sudah serius sama kamu, yang sudah terikat secara komitmen sama kamu, atau memang sudah berencana serius sama kamu, disesuaikan lagi sama kondisinya gitu ya. Tapi kok tiba-tiba langsung walk out gitu aja ya. Two of Wands ya. Orang ini memang kalau yang Sora lihat ya, memang berada di tempat yang jauh dari kamu ya. Mungkin sekarang sudah beda kota, atau beda pulau, atau beda negara bahkan ya. Tapi orang ini itu masih ada satu proses untuk memperhatikan kamu ya. Walaupun dia menjauh dari kamu, ternyata dia masih memperhatikan kamu, masih cari tahu soal kamu. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, di sini terlihat juga ya bahwa orang ini adalah orang yang kaya di antara dua pilihan juga. Jadi memang orang ini berada tidak bisa memutuskan dengan jelas mau kemana hatinya. Itu juga ada yang pada saat itu seperti itu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan yang berikutnya ada energi dari Hierophant ya. Orang ini ya, kalau yang Sora lihat adalah orang yang bisa saja dia punya latar belakang yang sama dengan kamu. Entah latar belakang suku, entah latar belakang agama, ada yang punya latar belakang tradisi yang sama dengan kamu. Kalau Sora lihat di sini, ya. Jadi kalian punya satu latar belakang yang sama juga. Nah, tapi di sini juga ada yang mengindikasikan bahwa kamu cukup kaget dengan pengkhianatan dia, karena sebenarnya kamu merasa bahwa dia selama ini terlihat sebagai orang yang memegang tradisi, orang yang memegang sesuatu relationship yang kayak harus setia, one on one gitu loh. Jadi kamu cukup kaget ketika orang ini ternyata punya orang yang lain gitu loh ya. Ternyata adanya energi dari pengkhianatan gitu. Kamu lebih lanjut lagi ya. Lalu ada energi dari Eight of Wands. Orang ini rush, orang ini ngambil keputusan, orangnya memang sering gerasa gerusu, sering terburu-buru, sering orangnya itu emosian ketika ngambil keputusan tertentu, itu seperti kayak selalu tergesa-gesa ya. Jadi dia tuh sering tergesa-gesa. Tapi di sini juga ada yang menandakan bahwa orang ini sering traveling, entah dalam pekerjaan atau mobilitasnya tinggi dalam pekerjaan ya. Di sini ada Sun. Orang ini sebenarnya ada energi mirroring sama kamu. Apa yang kamu rasakan, dia juga bisa merasakan. Di sini ada energi dari mirroring. Orangnya juga kalau Sora lihat di sini orang yang dominan gitu ya. Orang yang happy go lucky person, orang yang ceria juga. Kalau yang Sora lihat ini yang membuat dia juga yang namanya untuk menarik lawan jenis
ataupun sesama jenis, tergantung orientasi ya. Intinya adalah gampang menarik orang untuk suka sama dia. Orangnya kelihatan hangat, kelihatan friendly gitu ya. Dan ada juga energi dari Ten of Pentacles ya. Orangnya ini senang kumpul-kumpul, orangnya ini hobi makan, orangnya ini juga senang yang happy-happy gitu ya. Kalau yang orangnya ada sisi playful juga gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, makanya kalau yang Sora lihat di sini ada sisi yang dia suka bermain-main. Kalau yang Sora lihat di sini ya, dan mencari kebahagiaan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada beberapa yang memang bisa agak cuek juga di sini, ada gambar kucing ya yang bermain-main, have fun gitu ya. Nah, kamu sendiri apa yang kamu rasakan setelah perpisahan kemarin? Kita mulai secara garis besar aja ya. Ada energi dari Magicians. Kamu merasa bahwa kamu sudah melakukan sebenarnya segala-galanya untuk orang ini. Kamu sudah providing, kamu udah berusaha jadi support system dia number one, yang membantu dia dalam berbagai aspek gitu ya. Kamu juga selalu berharap apapun yang kamu lakukan dengan hubungan ini bisa berhasil. Istilahnya kamu benar-benar udah jadi totalitas gitu ya. Bahkan kamu ada beberapa di sini yang kamu taking care banget hubungannya ya. Namun di sini kamu merasa juga sebenarnya ada energi stagnan ya. Ada beberapa dari kalian, seorang nggak bilang semua. Ada yang masih kayak terkadang masih denial kalau hubungan ini kok kayak gini gitu loh ya. Kayak merasa hampir dalam tanda kutip nggak percaya kok dia bisa mengkhianati kamu, kok dia bisa seperti ini. Dan kamu banyak dari kalian yang masih stuck perasaannya ke dia. Kalian kayak intuisi kalian masih kayak terus punya perasaan yang meriak-riak dan perasaan menggebu-gebu sama orang ini gitu loh. Jadi seperti kayak nggak bisa move on, susah juga untuk move on dari orang ini karena memang ya sudah pernah memberikan segala-galanya, apalagi sudah keterikatan yang serius ya, komitmen yang mendalam gitu. Dan kalian memang punya cinta yang sangat mendalam dan besar sama orang ini, karena sudah banyak hal yang kalian berikan, perhatian, kasih sayang gitu loh ya. Dan kayak cintanya bener-bener unconditional love sama orang ini gitu loh ya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih kok tiba-tiba dia pingin kembali dan mengulang cerita cinta sama kamu setelah pergi dengan kesunyi-sunyapan dia ya kan. Yang pertama ada drama. Dia menyadari bahwa segala drama dan yang terjadi sekarang ini itu banyak adalah karena apa yang sudah dia lakukan. Segala drama-drama yang dia lakukan, dia menyadari itu semua ya. Bahwa ada urusan dengan pergi begitu saja secara senyap, ada drama, ada adegan yang belum selesai gitu ya, dan dia yang buat situasi jadi seperti ini ya. Yang kedua ya, di sini dia merasa ada satu waktu membuat dia merenung, waktu membuat dia berpikir, divine timing. Ternyata dengan dia menjauh dari kamu, ada waktu-waktu yang berlalu di antara kalian itu malah membuat dia banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk kalau yang Sora lihat di sini ya. Ya. Ternyata ya, dia membutuhkan suatu perasaan damai. Ternyata setelah tidak bersama dengan kamu atau dalam tanda kutip ya, menjauh, ternyata dia kehilangan perasaan damai. Ya. Entah ada yang merasa bersalah, ada yang merasa kurang tenang gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Waktu itu membuat dia kehilangan itu, dan dia kehilangan sumber kreativitas, dia kehilangan sumber orang yang memberikan dia. Kamu tuh menjadi inspirasi dia ya. Kalau Sora lihat di sini, waktu mengajarkan dia kehilangan ketenangan, kehilangan kreativitas, dan kehilangan kebahagiaan. Ternyata menjauh gitu ya, malah membuat dia tidak bahagia. Ya, ada perasaan kurang bahagia di sini. Berarti ada perasaan kesedihan. Di sini juga ada energi dari optimisme. Ya. Waktu membuat dia kehilangan optimisme. Jadi dia banyak yang ngerasa di sini pesimis. Kamu adalah salah satu dari orang yang membantu dia untuk optimis sama yang namanya masa depan. Jadi di sini orang ini ketika menjauh dari kamu, mendapatkan satu perasaan firasat gitu ya, pencerahan bahwa ya, optimisme dan masa depan itu ada kamu bagian dari dalamnya. Kamu yang menjadi masa depan tuh jadi bisa lebih optimis dan lebih positif karena kamu ada di bagian itu ya. Dan sekarang dia kehilangan itu, kedamaian, kehilangan kebahagiaan, bagaimana mau optimis soal masa depan gitu ya.
Dan di sini ada solitude. Dari sebuah perenungan tentang dia sendiri, dia merasa kesepian. Dia merasa keterbutuhan, gitu loh. Dia baru merasakan bahwa aku ternyata nggak bisa sendiri. Aku ternyata butuh kamu. Aku butuh seseorang yang bisa membuat aku merasa happy. Ya. Di sini ada perasaan rindu yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Missing longing, sangat kangen kamu, merindukan kehadiran kamu dan merindukan keberadaan kamu, gitu loh ya. Jadi tadinya mau kisah ini dihapus, tapi kok malah menjadi satu perasaan yang merindukan dan membutuhkan. Masih ada perasaan romansa yang membutuhkan kamu ada di dalam hidupnya dia, ya. Dan dia ternyata masih sangat ketergantungan sama kamu. Ketergantungannya banyak, ya. Bisa ketergantungan perasaan, bisa ketergantungan secara finansial, ya. Ternyata hidupnya nggak bisa flow, tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kamu. Karena kalau Sora lihat, kamu banyak di sini ngebantu dia. Entah mungkin ngebantu dia secara tenaga, secara ekonomi, secara pemikiran. Jadi hidup itu kayak jalannya nggak bisa smooth gitu, tanpa adanya kamu, ya. Dan jadi malah penuh dengan rasa sakit, ya. Gitu loh. Ada perasaan merasa bersalah, ada perasaan rasa sakit karena dia ternyata sangat butuh kamu, ketergantungan, ya. Dan di sini dia merasa ada energi yang masih sinkron, masih ada koneksi di antara kalian. Tadi Sora bilang mirroring, ya. Jadi ketika kamu nggak tenang, dia akan nggak tenang. Ketika kamu sedih, dia akan ngerasa sedih juga. Dia baru merasa bahwa semesta membuat dia merasa sinkron sama kamu. Terhukum dengan perasaan bersalah, terhukum dengan stres, terhukum dengan overthinking, ya. Di sini ada perasaan merasa bersalah dan akhirnya jadinya itu tadi Sora lihat ya. Jadi mulai kayak berpikir masa depan tuh kok kayaknya jadi nggak meyakinkan. Ada yang sampai insomnia, susah tidur, ngerasa bersalah, terbayang-bayang soal kamu terus gitu, ya. Ya namanya melakukan pengkhianatan ya terpuruk. Di sini ada energi dari Hang Teddy. Nah, situasi yang nggak jelas itu, yang main pergi senyap gitu aja, ternyata membuat situasi menjadi tidak menentu kan. Nah, situasi yang tidak menentu itu malah membuat dia jadinya bisa melihat sudut pandang lain dari yang namanya kehilangan. Tadinya dia berpikir, oh kehilangan nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Ternyata nggak baik-baik aja. Dia masih butuh kamu, gitu ya. Dan ternyata hati nurani dia itu seperti mengarahkan dia kayak, kamu harus ke orang ini nih, aku harus ke kamu, gitu ya. Namanya hati nurani itu tidak bisa dibohongi, ya, karena dia merasa bahwa dia butuh sumber kebahagiaan, intuisi dia terus mengarahkan dia ke arah kamu, ya. Dan dia ngerasa kayak, aku kok seperti cuman robot gitu ya, kelihatan di depannya baik-baik aja, kelihatan kaku, everything as good as it is gitu ya, tapi sebenarnya nggak dengan hatinya. Kelihatannya di luar baik-baik aja, masih kerja, masih ngapa-ngapain, tapi hatinya enggak. Hatinya masih penuh dengan perasaan apa ya, kaku, perasaan kayak numbing ya bahasa Inggrisnya. Dan dia sering sekali deja vu, ya, mengulang kejadian-kejadian yang dia merasa kok kayak, aku ingat terus kamu, koneksi di antara kita itu memang seperti sudah pernah ada sebelumnya, ya. Jadi memang di sini ada yang beberapa koneksi dari past life ya, memang yang nggak bisa di-cutting gitu aja, gitu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ada energi dari sparks, masih ada gelombang-gelombang asmara yang ternyata masih ada di dalam dirinya dia. Ternyata orang ini masih butuh kamu, masih sayang kamu, masih cinta kamu, gitu loh. Energi dari Eight of Swords, dia sebenarnya pingin bergerak ke arah kamu, namun masih begitu banyak masalah, ya. Salah satunya dia takut menerima kenyataan, takut dalam tanda kutip ngadepin kamu. Kalau kamu konfrontasi, kalau kamu marahin dia, kamu nyudutin dia, orang ini secara mental memang tidak siap kalau Sora lihat. Dan dia masih menyadari bahwa orang ini memang masih bermasalah dari segi kesiapan secara pikiran dan mental, ya. Dia menyadari, jadi dia merasa kayak, aku belum berani bergerak karena kayak aku ngerasa belum siap secara mental, gitu loh. Tapi ya dia terus mendapat pencerahan gitu loh, untuk segera bergerak ke arah kamu. Chariot harus memenangkan kamu kembali, harus ada pergerakan secara nyata, ya. Orang ini memang slow ya tipenya, tipe yang harus mendapat pencerahan dulu, mikir dulu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini.
Tapi pencerahan itu mulai pelan-pelan masuk ke dia loh, kalau Saudara lihat ini. Mulai masuk pelan-pelan ke dia. Ya. Ada energi kesedihan yang tidak bisa dibohongi gitu loh. Jadi pingin ngulang lagi cerita cinta itu. Ya. Karena memang hatinya mengarahkan untuk ke arah kamu. Dia menyadari kok tanda-tandanya semua kayak mengarah kayak ayo kamu harus mengulang cerita cinta sama dia. Jangan sampai kehilangan kamu. Dia kehilangan balance kok. Gak ada kamu oleng, bahasa Sora. Ya. Jadi memang ingin bergerak ke arah kamu gitu. Ya. Pengen mengulang segala sesuatu yang manis. Ya. Jadi orang ini memang butuh pencerahan, butuh sebuah perenungan yang pelan-pelan mengarah ke kamu. Dan dia tahu bahwa ini sudah dead end, sudah nggak ada jalan lain, sudah nggak ada rute lain selain bergerak ke arah kamu. Udah nggak ada jalan lain. Ya, cuman bisa berjalan ke arah kamu, nggak ada cara lain. Ya, karena koneksi yang ada tidak bisa diputus begitu saja. Tidak bisa dibohongi, apalagi sudah ada yang namanya deja vu. Hubungan dari masa lalu yang sebelumnya sudah tidak terasa asing. Dan dia berantakan tanpa kamu. Ya, jadi ingin menulis lagi cerita cinta kita, dimulai lagi dari awal gitu ya. Ada orang yang ingin bergerak, ingin memulai lagi dari awal. Kalau Saudara lihat Emperor, dia ingin jadi orang yang lebih tegas, dia ingin jadi orang yang lebih berani, ingin berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus dia pertanggungjawabkan, ingin lebih maco, pingin lebih laki, pingin lebih wanita gitu ya. Tapi dalam artian suatu tindakan nyata yang ingin diambil ya. Tapi orang ini memang prosesnya panjang loh untuk merenungi ini, mendapatkan iluminasi ini, iluminasi pencerahan sampai punya keyakinan kalau kamu adalah sumber dari keberkahan dia, itu melalui proses pemikiran yang panjang. Seorang menangkap abundance di sini juga ada orang yang mendapatkan efek ya. Secara finansial orang ini terganggu loh kehilangan kamu. Ya. Dan intuisi dan koneksi kalian akan membawa dia kembali bergerak ke arah kamu. Ada energi dari moon, energi dari pergerakan, ya. Energi dari mimpi, energi dari dia ingin melakukan suatu perubahan. Intuisi kamu sudah tahu sebenarnya bahwa orang ini pasti akan akhirnya kembali ke kamu untuk menulis cerita yang pernah hilang. The Devils, ternyata ikatan perasaan dia sudah terikat cinta. Meskipun adanya pengkhianatan, dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik dari kamu, energi dari Empress. Orang yang men-taking care. Ternyata, ya, menghadirkan orang yang lain tidak bisa menggantikan posisi kamu di hatinya dia, men-taking care dia, menyayangi dia, karena kamu adalah sumber dari balance-nya dia. Ada energi dari Six of Pentacles, kamu deh, yang sudah bisa jadi kayak, kamu kalau dia yin, kamu yang-nya. Kalau kamu sendok, dia garpunya, ya kan? Jadi memang sudah sepasang, memang sudah pasangannya gitu loh. Dia merasa bahwa dari berbagai aspek, kamu adalah orang yang memang harusnya nemenin aku dan bersama-sama dengan aku. Ya. Jadi di sini ada orang yang akan bergerak, menyelesaikan masalahnya, mempertanggungjawabkannya, karena memang terikat secara perasaan sama kamu, terantai hati dan perasaannya. Namanya terantai, nggak bisa kemana-mana. Akan mengulang cerita kembali dengan kamu. Intuisi yang tidak bisa dibohongi bergerak ke arah kamu. Ya kan? Dia hanya perlu mengumpulkan kepercayaan diri, mengumpulkan keyakinan untuk memulai pergerakan. Dia lagi mikir caranya. Karena mungkin dari kalian ada yang udah ngindar, udah ngeblok, apapun itulah ya. Oke. Sekarang melihat di sini ada energinya dari angka 4. Di sini ada angka 4. Ada angka 6, ada angka 3. Ya. Sora menangkap di sini, Sora biasa Sora akan mencoba mengambil angka dari 1 sampai 12. Jadi ini bisa berarti 4 bulan lagi, 4 minggu lagi atau bulan keempat, 6 minggu lagi, 6 bulan lagi atau bulan ke-6, 3 minggu lagi atau 3 bulan lagi atau minggu ketiga. Sora ngerasa kalau minggu itu energinya sangat weak. Ini lebih ke bulan sih, karena dia banyak nih. Perenungan panjang dan pergerakan ke kamu itu butuh proses yang dia masih nyari idenya, nyari pemikirannya masuk ke kamu, caranya gimana ya. Kalau Sora lihat di sini karena ada beberapa juga memang ada di luar kota gitu loh, beda tempat sama kamu ya. Untuk astrologinya ada Aries, ada Pisces, ada Capricorn, ada Taurus, Virgo dan Capricorn ya.
Kita coba lihat untuk alfabetnya. Oke, N R E I L Y, M I E J T, dan sedikit lagi E A dan E. Dicek nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini ya. Kita dikit lagi, hop, A O O. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini ya. Kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke, Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Untuk yang mau sumbang donasi biar Sora bisa beli kartu baru, silahkan linknya di kolom deskripsi. 10.000 aja. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.